informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupnya seperti 1. Sistem informasi pengendalian inventory, 2. Sistem informasi produksi, 3. Sistem informasi keuangan, 4. Sistem informasi sumber daya manusia, 5. Sistem informasi pemasaran. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antara sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakan sistem bilangan. Alat yang digunakan untuk sistem bilangan yaitu seperti contohnya sempoa. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai ditemukan mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Sejarah perkembangan perangkat keras. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, penyimpanan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sejarah perkembangan perangkat keras. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan dapat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Sejarah perkembangan perangkat keras. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal, yaitu data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukurannya, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer analog, komputer digital, komputer hibrid. Sejarah perkembangan perangkat keras. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasi menjadi komputer 1. Komputer untuk tujuan khusus, 2. Komputer untuk tujuan umum. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasi menjadi 1. Komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Sejarah perkembangan perangkat keras. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasi menjadi 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1970, komputer generasi keempat pada tahun 1979 sampai sekarang, dan komputer generasi kelima. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Sejalan dengan semakin luas PC atau jaringan komputer di era 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesnya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an.
Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi berhubung dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Konsep sistem berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sangat penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep sistem informasi berbasis komputer dibagi menjadi 5. Manfaat utama di perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen dibagi menjadi 5, yaitu penghemat waktu, penghemat biaya, peningkat efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personel. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi. Sistem informasi berbasis komputer, penerapan sistem pakar, sistem otomatisasi kantor, sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian: sistem pemrosesan transaksi, sistem otomatisasi kantor, aspek sistem otomatisasi kantor, yaitu email, video conferencing. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem kerja pengetahuan, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan. Sistem informasi dapat dibagi menjadi bagian kelima sistem ahli, keenam sistem pendukung keputusan kelompok, ketujuh sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen-komponen manajemen: 1. Planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integritas, training, evaluasi. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu pengetahuan. 2. Manajemen sebagai suatu sistem. 3. Manajemen sebagai suatu fungsi. 4. Manajemen sebagai suatu proses. Ciri-ciri kelima, manajemen sebagai suatu profesi. Keenam, manajemen sebagai kumpulan orang. Sarana manajemen: 1. Manusia, 2. Uang, 3. Materi, 4. Alat atau mesin, 5. Metode, dan ke-6 pasar. Konsep dasar informasi manajemen. Pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat mendukung para pengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keputusan didasarkan kepada pendekatan sistem. Struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai satu struktur tertentu dan kedua sistem yang tidak mempunyai struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Dapat pula dinyatakan sebagai sistem publik formal karena sesuai dengan sifatnya yang tergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan dalam organisasi. Struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi juga mempunyai sistem sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran
saluran yang tidak resmi, tetapi walau tidak resmi, ia mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi bersangkutan. Selain kedua sistem yang bersifat publik, sistem informasi juga didukung oleh informasi yang dapat secara perorangan. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perencanaan strategis, manajemen kontrol, dan pengendalian operasi. Struktur sistem informasi manajemen. Pada tingkat pengontrolan manajemen biasanya dilaksanakan oleh manajemen menengah, sehingga pada tingkat perencanaan strategis, fungsi utama kegiatannya adalah menentukan tujuan perusahaan, terutama yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan untuk itu harusnya memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap, walau tidak harus mempunyai ketelitian yang tinggi. Pada tingkat pengontrolan manajemen biasanya dilaksanakan oleh manajemen menengah. Struktur informasi manajemen. Tingkat pengendalian informasi. Pengembalian keputusan pada tingkat ini bersifat rutin dan menggunakan prosedur serta aturan-aturan yang telah dibakukan sebelumnya. Informasi yang diperlukan pada tingkat pengendalian informasi operasional ini berasal dari proses transaksi sehari-hari dan biasanya berjangka waktu pendek, serta hanya menyangkut suatu tertentu. Kegiatan pengendalian operasional diperlukan proses-proses berikut. 1. Pengolahan data transaksi. 2. Pengolahan data untuk laporan rutin. 3. Pengolahan data untuk laporan khusus. Struktur informasi manajemen. Komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahan adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasional dan manajemen. 2. Sistem pelaporan manajemen. 3. Common database. Keempat, sistem penelusuran informasi. Komponen sistem informasi manajemen terdiri dari 1. Perangkat keras, 2. Perangkat lunak, 3. Data, 4. Prosedur, 5. Manusia. Komponen sistem informasi manajemen dapat diuraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut. 1. Blok masukan, 2. Blok model, 3. Blok keluaran, keempat, blok teknologi, kelima, blok basis data, dan keenam, blok kendali.